Selamat malam Oma Opa GPIB yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali dalam program Dewan PKLU, yaitu saya dan PKLU membaca Alkitab bersama. Pada hari ini Selasa malam tanggal 15 April tahun 2025. Saya memperkenalkan diri. Saya adalah Yohanes Daryono dari GPIB Batra Kasih Keranggan Jati Sampurna Bekasi. Selamat mengikuti. Ikuti kau di sangsara, karena janjimu teguh. Atas kuasa kegelapan ku menang bersamamu. Aku ingin ikuti kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau Juru Selamat, ku bahagia penuh. Oma Opa sekalian, mari kita persiapkan Alkitab kita dari Markus pasal 14 ayat 17 sampai dengan 21. Biarlah Alkitab kita terbuka dan mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit bumi beserta segala isinya. Allah Bapa yang kami sapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dunia, penebus dosa umat manusia. Allah Bapa yang berikan Roh Kudus, penghibur, pemelihara, penolong dunia beserta segala isinya. Bapa, pada Selasa malam ini kami PKLU GPIB akan membaca firman-Mu sesuai dengan sabda bina umat, yaitu dari Markus pasal 14 ayat 17 sampai dengan 21. Mohon Bapa, urapi kami semua dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami membaca firman-Mu sungguh-sungguh, sehingga kami mengerti firman-Mu, memahami maksud-Mu, dan melakukan dalam kehidupan kami sepanjang hari ini, maupun sepanjang hari-hari kehidupan yang Engkau berikan kepada kami semua. Bapak, terima kasih. Bapak surga, kami mohon sarana dan prasarana yang kami gunakan boleh selamat, berfungsi dengan lancar, menunjang kelancaran program Dewa PKLU, yaitu saya dan PKLU membaca Alkitab bersama pada malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oma Opa sekalian, mari kita baca Alkitab pada malam hari ini dengan judul perikop Yesus makan Paskah dengan murid-muridnya, ayat yang ke-17. Setelah hari malam, datanglah Yesus bersama-sama dengan ke-12 murid itu. Ketika mereka sedang duduk di situ dan sedang makan, Yesus berkata, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, seorang di antara kamu akan menyerahkan aku, yaitu dia yang makan dengan aku." Mereka pun menjadi sedih dan seorang demi seorang berkata kepadanya, "Bukan aku ya?" Ia menjawab, "Salah satu dari kamu 12 orang ini, dia yang mencelupkan roti di dalam satu mangkok dengan aku. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang tertulis tentang dia. Akan tetapi, celakalah orang yang membuat anak manusia itu diserahkan. Lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan." Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mengerti firman Tuhan dan melakukannya. Oma Opa PKLU GPIB, mari kita membaca.
renungan dari Sabda Bina Umat untuk malam ini, yaitu dengan judul perikop Berani Hadapi Derita. Membaca perikop ini mengingatkan kami pada peristiwa tragis 29 tahun lalu. Peristiwa yang menimpa seorang rekan asal Papua jurusan musik gereja di kampus Gumul Juang, Proklamasi 27 Jakarta. Dia menjadi korban penganiayaan dalam pertikaian antar dua kelompok masyarakat yang terjadi di suatu wilayah di Jakarta Pusat. Menurut penuturan salah satu rekan, saat dia mendengar adanya penyerangan kepada salah satu kelompok masyarakat di wilayah tempat tinggal keluarganya, dia pergi ke sana untuk membawa mereka keluar. Malangnya, saat dia tiba, wilayah itu telah terkepung dan terjadilah penganiayaan yang berujung pada kematiannya yang tragis. Dia datang ke sana kendati bahaya mengancamnya. Dia menunjukkan keberanian yang dilandasi rasa cintanya yang besar. Yesus tahu perjamuan Paskah merupakan saat terakhir bersama 12 muridnya. Yesus tahu siapa yang akan mengkhianatinya. Namun, Yesus tetap datang bersama 12 muridnya untuk makan Paskah. Pernyataan Yesus di ayat 18 dan 20 bukan hanya menjadi petunjuk siapa pelaku pengkhianatan dirinya, tetapi juga merupakan seruan cinta seorang guru yang mengasihi muridnya, karena pernyataan di ayat 21 dapat dilihat sebagai sebuah peringatan. Mengapa Yesus melakukannya? 1. Karena Yesus mengasihi dunia ini. Penderitaan adalah jalan yang harus ditempuhnya untuk melaksanakan misi kasih Allah, penyelamatan manusia dan dunia. Yang kedua, keberanian Yesus menunjukkan kesiapannya yang total untuk menjalani rencana Allah. Belajar dari Yesus, maka jadilah pengikutnya yang taat dan setia serta berani menghadapi resiko derita karena mengikuti kehendak Tuhan. Jalani pergumulan derita itu dengan mengarahkan mata hati kepada Yesus yang karena cintanya yang besar telah menempuh jalan derita demi keselamatan kita umat manusia. Selamat beristirahat, saudaraku. Selanjutnya, Oma Opa PKRI TBB, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk cinta-Mu yang besar. Mampukan kami tetap setia menjalani gumul juang kami, meski menderita. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Allah Bapa Tritunggal,
Puji syukur Engkau telah memberikan firman-Mu kepada kami PKLU GBIB pada malam hari ini. Mohon Bapa agar firman-Mu mengingatkan kami, mengarahkan kami, sehingga kami boleh PKLU GBIB boleh menjadi contoh yang baik, yang benar di hadirat-Mu. Kami setia kepadamu Bapa. Mampukan kami tetap menjalani gumul juang kami meskipun kami menderita. Bapa, bimbing kami agar PKLU GBIB ini menjadi contoh yang baik, yang benar, baik bagi anak-anak, bagi cucu-cucu, bahkan bagi orang-orang lain dimanapun kami berada. Baik kami Dewan PKL Pusat maupun kami PKLU di jemaat-jemaat-Mu di daerah-daerah Bapak. Memberkati Bapak agar program-program Dewan PKLU GBIB boleh berlangsung sesuai kehendak-Mu, sehingga kemudian berkenan untuk menjadi kemuliaan bagi-Mu Bapak. Terima kasih Bapak surga, kami serahkan untuk negara Republik Indonesia ini. Engkau berkenan mengurapi dengan Roh yang kudus, sehingga pejabat pemerintah dari tingkat pusat hingga tingkat daerah melaksanakan tugas kewajiban masing-masing dengan penuh percaya diri, dengan sepenuh hati. Bapak-Mu bimbing juga agar saudara-saudara kami seiman yang padamu, yang Kau perkenankan duduk dalam pemerintahan baik di lembaga eksekutif, lembaga legislatif, lembaga yudikatif. Juga ada Bapak Listio Sigit Prabowo yang adalah Kapolri, Bapak Terawan Agus Putranto, dan saudara-saudara kami yang kami tidak mampu menyebutkan. Bapak berkati agar melalui tingkah laku perbuatan saudara-saudara kami yang percaya duduk dalam pemerintahan ini, mereka membawa dampak positif bagi keamanan, ketertiban, kemajuan, kesehatan di negara Republik Indonesia. Bapak, Engkau juga bimbing agar aparat keamanan TNI Polri berhasil menjaga keamanan, ketertiban, bahkan mengelola kedamaian di negara Indonesia ini, sehingga oleh kasih-Mu tercipta toleransi antar suku, antar ras, antar golongan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Bapak, kami memohon bimbing dan Roh Kudus agar PKLU GBIB di seluruh Indonesia membawa kesaksian bagi nama-Mu, membawa dampak positif bagi orang-orang dimanapun PKLU GBIB berada. Bapak, terima kasih. Terima kasih Bapak. Allah Bapak berkenan mendengar doa-doa ucapan syukur dan menjawab doa-doa permohonan serta doa-doa seruan yang kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Juru Selamat dunia, penebus dosa umat manusia. Haleluya. Amin. Oma opa sekalian, PKLU tetap semangat. Pelayanan segar dan hijau. Terima kasih.